Selamat jumpa kembali teman-teman. Kita kembali mengulik tentang penggunaan pompa NS 50, 80, 100 dan seterusnya. Tapi kita ambil contoh, ini adalah pompa NS 50 yang menggunakan jenis framing. Nah, kita akan tahu dulu perbedaannya. Bermacam-macam pompa ya. Ada pompa siput, pompa turbo, pompa keong, dan pompa jenis framing seperti ini. Sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu teman-teman modul di dalamnya. Kadang kita sudah sering membuka, kadang-kadang tidak jarang kita itu awam juga. Ini fungsinya buat apa ya? Modelnya kok seperti ini dan sebagainya. Mari kita ulik satu demi satu teman-teman. Jadi pompa NS ini salah satu jenis pompa yang menggunakan framing. Framing itu gini teman-teman. Framing itu dia mempunyai dua ruang. Jadi antara impeller yang menghisap di sini dan ruang negatif yang di sini tuh dia ada bilik di sini, ada ruang. Namanya ruang negatif. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menciptakan ruang negatif ketika dia sedang bekerja untuk menghisap fluida atau cairan yang ada di bawah. Jadi begini, kalau ada pompa framing itu biasanya ketika kita pasang selang masuk ke dalam sumur ataupun kolam dan sebagainya, cukup kita kocorin di sini teman-teman. Kocorin di sini, dan di sini impeller berputar, dengan sendirinya akan terjadi tekanan negatif. Lambat laun air itu akan naik dan masuk ke sini otomatis. Oke ya, itu menggunakan sistem framing. Jadi di sini ada lubang, tetapi di balik lubang ini di samping itu ada ruang khusus, ruang negatif atau ruang vakum seperti itu. Berbeda dengan pompa dorong atau pompa siput. Pompa dorong itu tidak menggunakan framing teman-teman. Jadi kelemahannya apa? Bukan kelemahan, memang kekurangannya apa? Dia tidak bisa menghisap dengan sendirinya. Jadi pompa-pompa yang jenis siput itu harus diisi penuh dulu. Selangnya harus penuh, semua sudah penuh, semua penuh, baru dipompa, wes, dia baru keluar. Tapi sedikit ada celah udara atau sedikit ada rongga, maka dia tidak terjadi yang namanya menghisap. Itu ya. Nah, terus daya dorongnya bagaimana? Daya dorongnya itu memang ada pengkhususan. Kalau pompa framing itu diciptakan untuk menghisap dan mendorong, ada dua. Tetapi kalau pompa siput itu difungsikan untuk mendorong teman-teman. Sebagian besar tenaganya untuk mendorong. Jadi cairan itu sudah di depan mata. Jadi kalau begini, kalau suruh menghisap yang di bawah, menang ini teman-teman, menang ini. Tapi kalau suruh dorong yang jauh, menang pompa siput. Seperti itu ya. Tetapi kalau tukang sumur tuh paling enak menggunakan jenis NS karena mudah perawatan, familiar, dan tidak banyak kendala ketika di lapangan. Seperti itu ya. Terus pertanyaannya banyak sekali, bagaimana kalau ini bocor, bolong, gede dan sebagainya, ini bolong dan sebagainya. Apakah mempengaruhi tendangan? Tidak teman-teman. Karena kalau ini sampai bolong teman-teman, bolong gede dan sebagainya, itu dia akan menjadi pompa dorong karena dia langsung menuju fluida yang dihisap. Tetapi karena ini bolong gede, dia susah menghisap dengan sendirinya. Makanya ketika ini sudah bolong dan sebagainya, harus diisi penuh dulu, baru dia mau memompa. Oke, dimengerti ya. Jadi kalau ada pertanyaan ini bolong dan sebagainya, sebetulnya tidak mempengaruhi apa-apa. Tendangan tetap sama saja, cuma dia susah untuk menghisap dengan sendirinya, susah, sering masuk angin dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau ini bolong, katakanlah ini ada bolong ke sana, bolong ini tembus ke sini teman-teman. Tembus ke sini bolong. Itu jadinya pompa-pompa turbo atau pompa siput. Karena pompa siput tuh hanya berbentuk seperti ini dan langsung bolong, langsung ke selang. Sama persis. Bahkan kalau ini saya potong, katakanlah saya potong
bolong saya potong, saya hilangkan ruang negatifnya, NS ini jadi pompa turbo atau pompa-pompa siput. Gimana ya? Saya mau menjelaskan atau mungkin teman-teman punya pencerahan yang lain. Seperti itu. Nah, yang sering bolong itu kadang-kadang ininya dan ininya. Apakah memengaruhi tendangan? Tidak. Sama saja. Sebetulnya tidak memengaruhi daya dorong. Yang memengaruhi daya dorong itu impellernya sudah aus, ininya sudah tipis, clearance-nya sudah lebar, dan ininya sudah tangkapannya ini loh. Tangkapannya ini sudah mulai menjorok ke atas. Jadi air yang harusnya dibuang ke sana dia kembali putar sini. Itu aja cuman. Tapi selama ini masih di sini teman-teman. Maaf ya, katakanlah itu masih di situ, itu aman-aman saja. Begitu ya. Jadi yang mempengaruhi tendangan itu adalah satu, celah di sini terlalu lebar, impellernya sudah aus, sudah botak, terus ininya sudah mengalami keausan yang lebih tinggi. Jadi air yang harusnya ke sana malah dia balik ke sini lagi karena ini nggak kelihatan. Sebentar. Oke lah, ini. Nah, jadi kalau ininya sudah naik ke atas ke sini, nah ini celaka ini. Kelemahannya apa? Ini harusnya kalau ini sudah naik ke sini, air nggak jadi ke sini tapi dia malah kesabet lagi ke sini. Hubung lagi seperti itu. Jadi bagaimana ini sama ini sebetulnya jadi ruang satu tapi dipisahkan sama bilik namanya. Bilik negatif di sini. Seperti itu ya. Jadi katakanlah bodoh-bodohnya kalau ini saya belah jadi dua gini, ini jadi pompa siput sebetulnya. Tapi karena ini fungsinya untuk priming menghisap, jadi dibuat bilik ruang negatif seperti itu. Ini di sini ada ruang bilik namanya, terpisah seperti itu. Oke ya. Mungkin keterangan saya masih banyak yang kurang ya. Tolong dilengkapi teman-teman yang senior ya.